Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maya Alfaik dari Rombel DKV D3 dengan nomor NIM 013 akan menjelaskan materi presentasi tentang estetika. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa jenis teknik ilustrasi digital. Yang pertama itu ada vector art. Vector art adalah pembuatan gambar menggunakan sejumlah kurva atau garis. Jika dilihat gambar yang dibuat dengan teknik ini memang seperti kartun tetapi mirip sekali dengan aslinya. Untuk dapat membuat vector art, kamu bisa memanfaatkan CorelDRAW, Adobe Illustration, ataupun Adobe Photoshop. Yang selanjutnya ada line art. Line art merupakan gambar yang dibuat dari garis-garis yang tegas tanpa gradasi. Ciri khas line art adalah gambar yang mirip sketsa karena hanya terdiri dari dua warna, yaitu warna hitam dan putih. Software yang biasa digunakan adalah CorelDRAW or Adobe Illustration. Yang selanjutnya ada WPAP atau Webhas Pop Art Portrait, adalah seni ilustrasi potret wajah yang saling silang secara geometri. Ia tampak memakai kontradiksi warna khusus. Ciri khas WPAP adalah pemakaian warna yang bebas tetapi masih ada unsur gelap terangnya. Kamu bisa memakai Adobe Illustrator atau CorelDRAW dan Adobe Photoshop untuk membuatnya. Yang keempat ada karikatur. Karikatur adalah penggambaran sebuah objek yang konkret dengan melebih-lebihkan ciri khasnya. Ciri khas seni ini adalah ukuran kepalanya yang umumnya lebih besar, atau mungkin mulutnya atau hidungnya yang lebih besarkan ukurannya. Sama seperti seni digital sebelumnya, kamu bisa menggunakan Adobe Illustrator dan juga CorelDRAW dan Photoshop. Oke, Illustrator. Sayang, kamu juga sayang. Dan yang terakhir ada manipulator art. Manipulator art adalah teknik mengubah atau menambahkan suatu foto dari bentuk asli menjadi bentuk yang memiliki nilai lebih. Gambar yang dibuat dengan manipulator art ini tampak nyata, tetapi seperti dalam dunia dongeng. Ada sentuhan fantasinya di dalamnya itu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa karya seniman Indonesia yang mendunia. Di antaranya pertama itu ada Kristiawan Krislay atau Lee, I don't know. Nama pertamanya adalah Kristiawan Krislay yang merupakan lulusan jurusan arsitektur dari Institut Teknologi Bandung. Meski berkuliah arsitektur, tapi dia memiliki keinginan untuk menjadi komikus. Bahkan Kris merupakan salah satu pendiri Rion Comics yang merupakan salah satu platform komik populer di Indonesia. Kalau kalian suka komik, pasti kalian tahu Rion, oke? Yang selanjutnya ada Yolanda Yosantosa, seniman grafis kelahiran Indonesia yang mendapat pengakuan kelas dunia. Yolanda Yosantosa ini pencapaiannya tidak kalah mengkilap dibandingkan para desainer grafis dari kaum pria. Berbeda dengan Chris yang mempunyai ketenaran dalam industri komik, Yolanda memperoleh pencapaian besarnya dari dunia film. Banyak proyek desain grafis untuk keperluan film yang pernah ditangani oleh Yolanda. Beberapa film diantaranya adalah Hulk 2003, Ugly Betty 2006, Desperate Housewife 2004, Zack Snyder's 300 2007, ataupun Herbie Fully Loaded 2006. Berkat karyanya itu, Yo pun memperoleh beberapa gelar, termasuk diantaranya adalah WB Award, Honor, dan Graphic Design USA Award. Keduanya diperoleh tahun 2006. Yang ketiga ada Marsha Cikita. Siapa sih yang nggak tahu animasi Upin Ipin, film masa kecil kita semua? Film ini memang dikenal sebagai produksi dari Malaysia dan merupakan cerita yang sangat mendunia dan populer, apalagi di kalangan anak-anak Indonesia. Nah, siapa sih yang menyangka kalau salah satu tokoh yang berkontribusi besar pada film tersebut adalah seniman grafis yang berasal dari Indonesia bernama Marsha Cikita. Pada awalnya Cikita memang hanya berstatus sebagai karyawan magang di Les Kopekyu Production. Beberapa lama Ciki pun diangkat sebagai salah satu karyawan oleh Les Kopekyu Production. Di situ dia bertanggung jawab berbagai hal, diantaranya adalah komposisi gambar, pencahayaan, menggerakkan gambar, serta karakteristik tokoh. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan penganalisisan dari salah satu seniman di Indonesia, dan saya ambil dari Yolanda Yosantosa yang menjadi desain grafis dalam beberapa film yang pernah ditanganinya seperti Hulk, Ugly Betty, dan lain-lain.
film merupakan hasil dari cipta karya seni yang punya banyak unsur seni supaya bisa melengkapi kebutuhan yang bersifat spiritual. Dengan begitu, dalam pembuatan film harus melewati proses pemikiran serta proses teknis, yaitu berbentuk pencarian ide serta gagasan ceritanya. Sementara untuk proses teknisnya, berbentuk keterampilan artistik untuk mewujudkan sebuah ide, gagasan atau cerita supaya film bisa siap untuk disaksikan. Sedangkan genre film yang paling umum adalah romantis, horor, thriller, drama, komedi, kolosal, skifi, misteri, serta fantasi. Beberapa unsur intrinsik dari film ada tema, tokoh, perwatakan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Selain itu, unsur intrinsik di atas sangat berperan penting dalam pembuatan film. Lalu terdapat pula unsur ekstrinsiknya yang terkandung dalam film, yaitu unsur ekstrinsik film meliputi kondisi atau situasi masyarakat saat film tersebut dibuat, latar belakang pembuatan film maupun latar belakang penulis, skenario, dan sutradara. Baik dalam karya sastra, seni tari, seni rupa, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik memegang peranan yang sangat penting. Kedua unsur tersebut membuat sesuatu karya menjadi lebih indah, berbobot, dan menarik bagi Anda yang ingin membuat suatu karya. Jangan lupa untuk memperhatikan kedua unsur tersebut, karena untuk menambah kualitas karya yang Anda ciptakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada berbelit kata ataupun tertukarnya kata dalam penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.